Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dosen mata kuliah anatomi tumbuhan yang kami hormati dan teman-teman yang saya cintai. Izinkan saya sebagai moderator memperkenalkan diri. Saya Rifki Putra Erawan. Perkenalkan, nama saya Permata Hati. Perkenalkan, saya Syifa Kamelia. Kami dari kelompok 8 selama 2 SKS ke depan akan menemani aktivitas Anda dan akan membahas hasil praktikum kami tentang sel tumbuhan. Baik, disimak terus sampai habis ya teman-teman videonya. Baiklah, saya akan menjelaskan landasan teori dan hasil pengamatan. Judul praktikum sel tumbuhan, tanggal praktikum Senin 30 Maret 2020. Tujuan praktikum pertama, mengidentifikasi pigmen sel tumbuhan. Yang kedua, membedakan zat-zat ergastik dalam sel tumbuhan. Landasan teori. Sel adalah unit terkecil struktural fungsional yang menyusun makhluk hidup. Protoplas terbagi menjadi dua, protoplasmik dan non-protoplasmik. Protoplasmik ialah komponen yang bersifat cair, yaitu sitoplasma. Yang kedua, non-protoplasmik, yaitu benda-benda yang tidak hidup yang berada di dalam sel. Nah, benda-benda tersebut itu terdapat pada dalam vakuola, plasma sel, dan plasmid. Berikutnya komponen protoplasmik terbagi menjadi tiga. Yang pertama sitoplasma, yang kedua inti sel, yang ketiga butir-butir plasmid. Nah, butir-butir plasmid ini terbagi juga menjadi tiga. Yang pertama leukoplas. Leukoplas itu adalah plastida yang tidak berwarna. Nah, hal ini itu disebabkan karena tidak adanya sinar matahari atau radiasi. Yang kedua kloroplast. Nah, kloroplast yang kita tahu itu adalah mengandung dua pigmen. Yang pertama klorofil, yang kedua karotenoid. Nah, berfungsi sebagai berperan dalam fotosintesis dan pembentukan protein. Nah, yang ketiga itu kromoplas. Kromoplas itu ialah perubahan dari leukoplas dan kloroplast, seperti pada proses pemasakan buah. Kemudian leukoplas terbagi menjadi tiga. Yang pertama amiloplas. Amiloplas itu membentuk amilum atau zat tepung. Nah, fungsinya itu tempat penyimpanan cadangan makanan. Biasanya itu terdapat pada akar-akar penyimpanan cadangan makanan. Nah, yang kedua itu elaioplas, yang itu berfungsi membentuk dan menyimpan lemak. Yang ketiga itu proteoplas. Nah, itu tuh berfungsi sebagai menyimpan protein. Selanjutnya komponen non-protoplasmik. Nah, komponen non-protoplasmik itu sama, terdiri menjadi 4 bagian. Yang pertama itu protein, yang kedua itu minyak dan substansi, yang ketiga itu karbohidrat, dan yang terakhir itu adalah tanin. Selanjutnya saya akan membahas tentang hasil pengamatan dan pembahasan. Yang pertama, kromoplas tomat Solanum lycopersicum. Klasifikasi Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Solanes, famili Solanaceae, genus Solanum, spesies Solanum lycopersicum. Nah, pada preparat kromoplas tomat ini terdapat kristal dinding sel dan cairan stroma. Nah, selama pematangan buah tomat Solanum lycopersicum ada perubahan warna dari hijau menjadi merah. Nah, perubahan ini tuh terjadi di plastida dan sesuai dengan diferensiasi plastida fotosintesis, kromoplas menjadi plastida non fotosintesis yang mengakumulasi karotenoid kromoplas. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Syifa Kamelia di sini akan menjelaskan tabel hasil pengamatan berikutnya, yakni amiloplas pada kentang atau Solanum tuberosum L. Telah teman-teman ketahui kan bahwa amiloplas itu merupakan bagian dari leukoplas atau plastida yang tidak menghasilkan pigmen warna dan pada umumnya berfungsi untuk penyimpanan hasil metabolisme. Kalau amiloplas di sini nih fungsinya sebagai tempat penyimpanan amilum atau pati. Amiloplas ditemukan di jaringan parenkim tanaman yang letaknya pada jaringan yang tidak mengalami fotosintesis. Amiloplas berkembang dari kloroplastid dan membelah melalui proses pembelahan biner.
Amiloplas yang matang menciptakan kompartemen atau bagian untuk penyimpanan pati. Nah, untuk ukuran amiloplas itu sendiri, mau itu besar atau mau itu kecil, sebetulnya ditentukan oleh banyaknya pati yang disimpan. Pati merupakan polimer glukosa yang ada dalam dua bentuk, yaitu amilopektin dan amilosa. Pada gambar pengamatan juga dapat diamati ya, adanya hilum atau hilus itu merupakan titik permulaan terbentuknya amilum dan dikelilingi oleh lapisan-lapisan halus yang mengelilinginya yang disebut dengan lamela. Sebetulnya dari gambar tersebut masih banyak organel-organel lainnya, cuman kita fokuskan saja pada intinya yaitu amiloplas ya untuk mengefisiensi waktu. Baik, selanjutnya yakni tabel pengamatan tentang kloroplas pada ciri Israel. Telah teman-teman ketahui bahwa kloroplas merupakan plastida yang mengandung klorofil dan berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Bentuk kloroplas pada tumbuhan tingkat tinggi seperti ceri Israel ini seperti cakram, jadi bulat tapi pipih gitu. Dan tersusun dari lapisan tunggal yang berada di dalam sitoplasma, tetapi bentuk dan posisinya berubah-ubah gitu mengikuti intensitas cahaya. Bagaimanakah struktur dari kloroplas ini? Nah, kloroplas ini terdiri atas yang pertama ada membran luar, yang fungsinya untuk mengatur keluar masuknya zat. Kemudian yang kedua ada ruang antar membran, fungsinya sebagai pemisah ruang antara membran luar dengan dalam. Kemudian ada membran dalam, fungsinya sebagai penghalang antara sitosol dengan stroma. Apa itu stroma? Stroma merupakan membran bagian dalam yang membungkus cairan kloroplas, berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi gelap. Kemudian tilakoid, fungsinya sebagai tempat reaksi terang, berperan dalam penangkapan energi cahaya matahari. Kemudian ada granum, sekumpulan tilakoid yang bertumpuk-tumpuk seperti uang logam, bisa diamati ya teman-teman. Kemudian ada DNA plastida, merupakan gen pembawa sifat pada plastida yang berfungsi untuk replikasi kloroplas atau pembelahan sel kloroplas. Kemudian ada ribosom, fungsinya adalah proses sintesis protein. Ada plastogula, merupakan senyawa kimiawi yang terkandung dalam kloroplas. Senyawa ini merupakan lipid yang berbentuk globul. Kemudian ada pati yang merupakan hasil fotosintesis yang disimpan dalam bentuk amilum. Sekian teman-teman dari saya untuk pada materinya. Iya teman-teman, mungkin cukup sekian videonya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya teman-teman. Baiklah, ini Syifa Kamelia, ini Permata Hati, dan saya Rifki Putra Irawan beserta kru dan kerabat yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.